Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gunawan PP dari CGP Pak Iko, Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, guru beserta karyawan SLB Negeri 1 Kota Blitar yang dimuliakan oleh Allah, dan anak-anakku sekalian yang hebat yang selalu kami kasih sayangi. Puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan aktivitas di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya terutama di yaumil qiyamah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panjenengan semuanya yang sudah kerso hadir, yang sudah bersedia dengan ikhlas untuk mensukseskan kegiatan Pak Eko di kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak. Semoga ini nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah semuanya akan membawa manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah membimbing guru kami Pak Eko, dengan harapan kami semuanya nanti dapat tertular ilmu yang diperoleh Pak Eko, sehingga SDM di SLB Negeri 1 Kota Blitar ini semakin hari semakin baik dan semakin berkompeten. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ini saya tidak perlu panjang lebar karena kita nanti setelah acara Pak Eko kita mau ada acara persiapan untuk kegiatan besok sekolah penggerak yang insya Allah akan bertempat di SLB 1 Kota Blitar, walaupun dari wilayah Lamongan, wilayah Nganjuk, Madiun, Kabupaten dan Kota Blitar. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan adik-adik siswa-siswi dari SLB Negeri 1 Kota Blitar. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati juga Bapak Ibu beserta staf dan karyawan di SLB Negeri 1 Kota Blitar dan adik-adik yang sudah hadir di sini. Untuk kegiatan hari ini nanti kita sampai mawon ya Bapak Ibu. Jadi ini saya juga
merasa apa itu merasakan aura dukungan yang sangat luar biasa sekali dari rekan-rekannya Pak Eko ini. Kemarin kan koordinasinya, saya kira Pak besok waktu presentasinya saya yang penting dokumentasinya. Ini ternyata teman-temannya hadir semua. Ini adalah salah satu bentuk dukungan dari rekan sejawatnya Pak Eko itu sangat luar biasa sekali. Termasuk mendatangkan siswa juga ini Pak Eko. Di saat liburan ini. Ini tadi saya tanya loh Pak, liburan apakah Bapak Ibu guru nanti nggak merepotkan di waktu liburan ini mendatangkan Bapak Ibu guru? Oh enggak Pak, ternyata di SLB ini tidak ada libur Bapak Ibu gurunya, tetap absen gitu. Soalnya kota libur, jadi kami sendiri juga tidak enak juga nanti pada saat liburan ada kegiatan BI yang mengharuskan menghadirkan kehadiran Ibu Kepala Sekolah juga dan juga Bapak Ibu guru, ternyata tidak libur. Oh ya, kebetulan sekali. Dan Pak Eko juga cerita itu besok ada kegiatan yang sangat padat sekali di SLB 1 Kota Blitar ini. Ini adalah langsung saja nanti ini Pak Eko akan melaksanakan presentasi dari apa itu membuat visi sekolah. Itu adalah bagian dari salah satu bagian pembelajaran dari salah calon guru penggerak di angkatan 8 ini, dan diharapkan proses ini nanti akan menjadikan dasar, mungkin nanti kedepannya dapat jadikan dasar dalam mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi Pak Eko. Kemarin saya juga Pak Eko matur, Pak, sekolah saya ini sebenarnya dari dulu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi ya betul juga karena pembelajaran di SLB ini kan sudah didasarkan dari setiap kebutuhan khusus masing-masing siswa. Yang mana di sekolah umum itu kan masih umum. Misalnya di sini kan sekolah apa itu dari anak yang berkebutuhan khusus tunanetra, saraf prasnya juga sudah disediakan juga, dan pembelajarannya juga fokus kepada itu. Tapi di sekolah negeri yang umum belum, karena pembelajaran diferensiasi ini adalah kita juga harus beradaptasi di sekolah negeri, dan kami juga belajar itu di sini bersama Pak Eko. Jadi untuk lebih singkatnya, Pak Eko ini nanti akan memberikan paparan tentang visi yang sudah dibuat, di mana apa itu merupakan proses belajar dari JGP. Diharapkan nanti menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu mengajar di sini. Mungkin langsung saja Pak Eko, nanti untuk presentasinya kira-kira berapa? 5 jam? Enggak. Sebelum ya, tidak apa. Dan perlu satu lagi Pak Eko, saya sangat mengapresiasi sekali dukungan dari elemen-elemen sekolah, dari Ibu Kepala Sekolah terutama, dari teman-teman jenengan, ini sangat luar biasa sekali. Ini kalau di sekolah negeri SD SMP yang masih libur mungkin hanya 2-3 orang. Kemarin Pak Irwani juga repot waktu libur, Pak ini gimana ini, banyak yang mau keluar kota, nggak apa-apa Pak, 1-2 orang ada, kalau nggak ada ya udah usah, tidak apa-apa kayak gitu. Ternyata sini tadi saya masuk, wah ini benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali dukungan dari rekan-rekan. Ya alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Ini nanti saya hanya sebagai moderasi. Sepenuhnya di dalam kegiatan diskusi ini akan disampaikan langsung oleh Pak Eko. Nanti kita sama-sama memberikan masukan kepada Pak Eko, di mana visi-visi yang akan dipaparkan Pak Eko ini mungkin bisa sesuai dengan harapan kita semua. Untuk membersihkan waktu, monggo langsung saya berikan waktunya pada Pak Eko untuk mempresentasikan visi dari sekolah yang sudah jenengan buat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada materi visi sekolah dari guru penggerak. Saya bagikan Bapak Ibu yang tidak dicatat bisa ditulis. Ini dibayangkan, berimajinasi Bapak Ibu guru itu dengan pertanyaan, kita mengimpikan murid-murid yang dituliskan. Ini Bapak Ibu murid-murid kita, Bapak Ibu bisa melihat. Ini Pak Eko, saya nggak bawa peta lot, pensil, ya, bukan ya.
dia kita memberikan murid-murid yang Nah, ini sesuai dengan kodratnya aja Pak ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis. Saya beri waktu. Atau disampaikan nggak apa-apa langsung. Terkait visi Bapak Ibu guru ke depan untuk anak didik kita. Di samping ini kita berimajinasi murid-murid yang seperti apa di sekolah kita. Ditulis saja nanti. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kita warga sekolah yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi terkait visi bisa nanti langsung disampaikan apa? Ini ada siswa kita di samping bagaimana mengembangkan berpihak pada murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita itu mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah yakin untuk apa? Untuk siswa kita ini sekolah. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa nanti bisa disampaikan pergantian perwakilan. Ini presentasi dilihat ya. Nanti kalau tanya saja ya. Sudah ya Bapak Ibu. Ya, kupas. Mungkin ada perwakilan dari teman yang pertama mungkin siapa? Pak Wahyu, Pak Dika sudah, Bu Yulia yang pertama memimpikan murid seperti apa? Ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki impact, dan tentunya mandiri karena di sekolah ini, terutama sekolah SLB, siswa-siswa diharapkan bisa mandiri ketika mereka sudah lulus dari sekolah ini. Dalam artian mandiri dalam bersosialisasi, dalam merawat dirinya seperti itu. Jadi tentunya tetap disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik para siswa di SLB. Ya, terima kasih, Yulia. Pak Yogi, yang kedua Pak Febi, yang kedua. Baik, menurut saya kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, walaupun di sini adalah siswa yang berkebutuhan khusus, tapi kita yakin bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Nah, salah satunya adalah siswa tunarungu itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan karya seninya. Demikian Pak Eko. Iya.
Terima kasih. Yang ketiga mungkin Pak Ayu atau Pak Dika, Bu Risma. Iya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Mengapa? Karena siswa-siswa berpendidikan siswa-siswa dengan hambatan khusus itu butuh penanganan yang spesial juga, Pak. Jadi seperti itu. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan serta kebutuhan yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena masing-masing murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda, itu juga sangat penting. Terima kasih, Bu Risma. Yang selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk ini Pak Bu Nanda yang nomor itu silakan warga sekolah. Baik, menurut saya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendampingi siswa untuk menimba ilmu yang bermanfaat, khususnya nanti ketika siswa tersebut lulus dari SLB bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari dan juga dapat bisa bekerja. Ya. Terima kasih. Yang terakhir, bahwa saya paham bahwa karena kebutuhan siswa itu harus diutamakan, berpihak pada murid untuk mandiri, bisa berprestasi, kemudian berinovasi. Kan tujuan kita kan kalau dia sudah lulus itu ya Bapak Ibu ya, sudah lulus dari sekolah, bisa mandiri, bisa berkarya, bisa menghasilkan. Lanjut. Visi adalah gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Monggo. Nggih, Pak. Nyuwun sewu Pak Eko nggih. Ini mungkin sekedar masukan nggih dari awal. Mungkin sebelum visi ini saya memberikan masukan dari apa yang disampaikan Pak Eko melalui pertanyaan ini deh Pak Eko. Jadi ini menurut saya pertanyaan yang disampaikan Pak Eko ini saya secara pribadi nggih. Saya secara pribadi ini tadi saya bingung apa yang dimaksud dengan Pak Eko. Nah, tapi alhamdulillah ini kayaknya teman-teman sudah sehati dengan Pak Eko ya, jadi bisa nyambung. Jadi di sini kita seperti melanjutkan sebuah kalimat, ini bukan sebuah pertanyaan. Jadi saya secara pribadi tadi bingung. Kita percaya bahwa murid adalah ini yang dimaksud apa gitu. Tapi tadi teman-teman ini insya Allah alhamdulillah sudah nyambung. Terus tadi di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, ini maksudnya mengutamakan apanya? Mengutamakan dari segi apa? Dari segi kita atau dari segi muridnya gitu. Jadi ini kayaknya pertanyaannya masih bersifat apa ya, umum. Jadi belum fokus apa yang diminta seperti itu. Itu kalimat terumpang mana? Jadi melanjutkan di berimajinasi. Jadi yang saya rasakan tadi seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa isinya itu tadi. Terus ini
Maksudnya kalau saya secara pribadi ini tadi masih apa nih? Bingung maksudnya seperti apa. Itu hanya sekedar masukan dari saya Pak Eko, mungkin nanti ya mungkin non sewu nggih Pak Gun, nanti mungkin apa yang ke depan kita lebih jelas apa yang dimaksud seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya, visi menentukan tujuan, sedangkan nilai-nilai menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Saya berimajinasi, saya memimpikan itu murid di masa depan di sekolah kita itu yang beriman tadi seperti Bu Yulia nggih, beriman, bertakwa, dapat berinovasi, berprestasi, dan berbudaya mengacu profil pelajar Pancasila. Yang era sekarang gitu Anak nggih. Jadi semua itu profil pelajar Pancasila. Beriman, berinovasi, berprestasi, dan berbudaya mengacu profil pelajar Pancasila. Beriman itu berdasarkan fondasi yang dimiliki anak. Jadi beriman itu fondasi yang dimiliki oleh anak dengan pendidikan agama yang sudah dilakukan untuk membentuk karakter budi pekerti. Kemudian berinovasi itu siswa yang kreatif dan memiliki kemauan untuk mandiri, belajar bereksplorasi tentang suatu hal dengan menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian berprestasi, mengembangkan pengetahuan, keterampilan di bidang iptek. Minat agar berprestasi ini sudah terbukti di sekolah kita, nggih Bu Ana nggih. Siswa kita berprestasi dari olahraga, Dimas, kemudian desain grafis, berkolaborasi. Jadi kalau berkolaborasi itu dapat bekerja sama, berinteraksi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ulangi lagi. Nah, ini beriman itu fondasinya yang dimiliki oleh anak dengan pendidikan agama yang akan membentuk karakter budi pekerti di Gunanda. Setiap hari kita sholat dengan juga Bu Iren, dengan PAI, Pak Dar. Dari beriman dulu kita bentuk. Kemudian berinovasi, siswa yang kreatif dan memiliki kemauan untuk mandiri, belajar bereksplorasi tentang suatu hal
dengan menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini. Dengan seiring kemajuan zaman, kita kan digitalisasi, kemudian yang digagas oleh tujuan oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan anak. Dalam artian itu anak bisa mandiri, kemudian bisa bekerja, bisa mencari pekerjaan, menghasilkan itu. Jadi kebahagiaan dan keselamatan anak kita. Setelah berinovasi, ini gambarnya anak-anak kita itu sudah mahir bagian di komputer, IT. Ini contoh desain grafis. Kadang kan Pak Dica juga IT di lab komputer, Bu Yulia semuanya. Sudah lumayan berprestasi, mengembangkan pengetahuan, keterampilan di bidang iptek agar bisa berprestasi. Contohnya sudah nyata, ini lomba menyanyi, lomba desain grafis, lomba olahraga, badminton, sudah sekolah kita luar biasa. Berkolaborasi, semuanya warga sekolah dapat berkolaborasi, bekerja sama, berinteraksi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ini diantaranya kegiatan kita P5, tanpanya adanya kita bekerja sama, kolaborasi antar siswa dan guru, kemudian dengan ibu kepala sekolah, ini dengan murid ini, dengan wali murid. Ini kegiatannya di Bu Yulia, Bu Agnes. Ini P5, tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa, sulit untuk menyelenggarakan. Kegiatan P5 di Taman Makam Pahlawan, kemudian ada damkar, kemudian di Perpus Bung Karno. Jadi visi saya beriman, berinovasi, berprestasi, berkolaborasi, dan berbudaya yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau visi sekolah kita bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam imtak, mandiri, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Kalau saya amati antara visi sekolah dan visi saya, ya lumayan matching, sudah sinkron. Antara beriman, tadi juga imtak, kemudian berinovasi, berprestasi, berbudaya. Nah, kalau zaman sekarang kan yang terbaru mengacu pada profil pelajar Pancasila, jadi hampir sama, matching dengan visi sekolah. Bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam imtak, mandiri, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Kemudian program yang bisa dikembangkan di sekolah, pembiasaan senam, Pak Bayu tiap pagi, pembiasaan senam dan salaman tiap pagi hari, kegiatan keagamaan. Teknologi dalam pembelajaran sudah dilakukan dan terus kita lakukan dengan IT, kemudian desain grafis, masih banyak lagi. Kita rutin setiap guru sudah baik kesepakatan kelas. Kemudian yang penting mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. Ini sudah kita kembangkan. Kalau siang kita cek, kita lihat minat dan bakatnya apa. Ada yang batik, kemudian desain grafis, ada yang olahraga,
kemudian masih banyak lagi, kemudian ada kecantikan. Jadi kita identifikasi minat dan bakat anak. Ini contoh kesepakatan kelas, kalau bisa dibuat Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Kesepakatan kelas itu contohnya, jadi setiap guru itu buat sendiri-sendiri. Kalau di kelas itu siswa itu diharapkan datang ke kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar, angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya, jaga kebersihan, dan menjaga sopan santun. Jadi setiap kelas itu buat kesepakatan dengan anaknya sendiri, ya itu kesempatan kelas. Datang ke kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar, angkat tangan sebelum berbicara. Ini sudah, anak-anak sudah bagus. Contohnya kalau kita ada acara kan mesti semisal Bu Risma memberi informasi atau menawarkan ke anak-anak siapa, kan sudah ngajeng semua anak-anak. Ada yang sudah disiplin, datang tepat waktu di kelas, dan sudah melakukan berdoa sebelum atau sesudah belajar. Anak-anak sudah jaga kebersihan di kelas masing-masing atau di sekolah, sudah menjaga sopan santun. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih Pak Eko atas beberapa paparan materi yang sudah dengan sampaikan ini tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Eko terkait visi yang sudah disusun tadi. Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Eko langsung, monggo. Saya di sini hanya memfasilitasi. Terus untuk pertanyaan dari Bu Ana tadi, terkait kalimat rumpang yang disuguhkan oleh Pak Eko, itu memang kalimat-kalimat itu sudah disediakan di dalam buku panduan untuk presentasi hari ini dari BPGB. Jadi memang ini adalah proses belajar. Mungkin saya juga gitu, kalimat rumpang itu tadi yang disiapkan Pak Eko, ini semuanya sama nanti. Jadi semua CGB menggunakan kalimat rumpang ini sebagai proses belajar. Sebenarnya tidak baku nanti ke depannya, bisa dirubah sesuai dengan kondisinya. Cuma di dalam proses belajar ini tadi memang Pak Eko menggunakan panduan yang sudah dibagikan dari BPGB kemarin. Jadi sebelum belajar dalam merumuskan visi yang sudah disampaikan Pak Eko tadi, kalimat-kalimat rumpang yang digunakan ini merupakan sebuah pemikiran cita-cita yang diharapkan di mana nanti akan dituangkan terhadap visi sekolah, disesuaikan dengan lingkungan, kondisi sosial budayanya di sekolah masing-masing. Jadi mohon izin, ini tadi juga kami sendiri juga masih dalam proses belajar karena ini kita menggunakan acuan bakunya di situ. Tetapi masukan dari Bu Ana itu juga cukup bagus, juga memang ini tidak baku, Bu. Jadi Aslinya Mungkin karena tiba-tiba enggak. Jadi iya. maksudnya apa gitu. Betul. Memang kalimat rumpang ini disediakan untuk membantu memberikan sedikit gambaran apa yang diharapkan nanti ke depannya. Salah satunya itu kita sebagai seorang pendidik itu memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Mungkin yang berkarakter, mungkin yang religius, mungkin yang berprestasi, itu nanti bisa dituangkan di dalam visi. Terus kita percaya bahwa murid adalah bla 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 yang sama tadi, itu bebas. Jawaban ini juga itu tidak ada batasan.
Jadi sesuai dengan apa itu keinginan cita-cita kita terhadap siswa, karena diharapkan visi ini kan berpihak kepada siswa di mana tidak lepas dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang dimana visi SLBN Kota tadi sudah mencakup dari beberapa dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi. Terus mungkin Pak Kun ini kan ada di kalimat tumpang itu tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini kayaknya kalau untuk ABK kok apalagi yang tunagrahita gitu. Iya, betul. Ini adalah harapan kita sebagai pendidik. Jadi jawaban ini jawaban dari kita. Murid di sekolah kita itu Maksudnya muridnya atau harapan kita. Jadi bukan siswanya yang mungkin jenengan Bapak Ibu guru karena kondisi sosial budayanya di SLB itu bagaimana, mungkin bisa diberikan gambaran cita-citanya murid di sekolah SLB ini itu sadar betul nggak mereka memiliki kebutuhan khusus, misalnya seperti itu. Gimana ya? Ini adalah bukan jawaban siswa tetapi jawaban dari gurunya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini sebenarnya tidak baku Ibu. Jadi bisa dirubah-rubah. Iya betul. Jadi kita kan memandang siswa-siswi di SLB ini seperti apa digambarkan di sini, di mana nanti bisa dijadikan salah satu dasar, bukan dasar utama tetapi salah satu dasar di dalam merumuskan visi sekolah. Saya yakin dalam merumuskan visi sekolah kan pasti tidak sembarangan, butuh pemikiran, butuh menganalisis kekuatan kelemahan dari sekolah masing-masing, itu kan pasti berbeda-beda. Seperti itu mungkin. Saya sendiri kemarin juga bingung menjawab apa ini. Bukan jenengan, saya sendiri aja yang kemarin baru baca juga bingung. Tapi memang ini dari sananya saya lihat, oh ya ini hanya adalah proses belajar di mana kalimat rumpang ini bisa membantu menggambarkan cita-cita ya yang nanti akan dituangkan di dalam beberapa visi misi itu, yang tidak lepas dari output kurikulum mereka ini adalah profil pelajar Pancasila, dan ada 6 dimensi yang sudah dimasukkan di situ tadi. Beriman benar bertakwa tadi sudah masukkan di visi sekolah. Saya rasa visi sekolah juga sudah cukup bagus, yang dimana pasti dalam menentukannya kan juga banyak pertimbangan sesuai dengan sosial budaya yang ada di sekolah. Ini Pak Eko bukan bermaksud untuk merubah visi yang sudah ada, jadi hanya belajar merumuskan visi, di mana seandainya visi ini, ternyata ada yang perlu ditambah di visi sekolah yang ada, dimasukkan tidak apa-apa. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa sebagai bahan diskusi kita hari ini, gitu. Kan berimajinasi. Iya, itu Pak Eko melaksanakan ilmu ini mumpung ada Pak Gun ini sering saya tanyakan juga sebetulnya, tapi kayaknya masih belum mendapatkan jawaban yang sini. Nah, ini kan visi misi di sini menunjukkan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, di situ di depan ada beriman. Ini kami juga masih bingung sebetulnya, karena di dalam profil pelajar Pancasila itu kan sudah ada dimensi-dimensinya. Nah, salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila itu kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu nih. Apakah itu kalimat beriman itu perlu dimunculkan lagi selain ada kata-kata profil pelajar Pancasila? Dimunculkan di dalam visi atau monggo, karena di dalam visi ini visi yang dibuat Pak Eko atau? Yes, kan itu ada beriman, kemudian ada juga sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama kan beriman, terus yang kalimat terakhir ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu beriman itu kan sudah masuk dimensi di profil pelajar Pancasila. Apakah itu perlu disebutkan ataukah cukup menjadi satu di profil pelajar Pancasila?
Itu fleksibel Bu, kalau masalah itu. Memang beriman adalah salah satu bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama. Seandainya itu dimunculkan di kalimat pertama visi sekolah berimannya itu ya tidak masalah sebenarnya. Karena di dimensinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Tapi berimannya dimunculkan atau iya boleh saja, atau apa itu profil pelajar Pancasilanya tidak dipakai tapi dimunculkan di dalam semua visinya. Kalimatnya kan berdasar kritis, kreatif, berkebinekaan global, mandiri, itu juga bisa. Kan Well, kita visi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, bahasanya beriman itu kan lebih dipahami masyarakat luas daripada profil pelajar Pancasila. Itu isinya apa toh? Profilnya seperti kan gitu. Kalau Buana katakan dengan kalimat itu kan seperti kayak kan iklan yang bagus Buana. Itu kan sebenarnya bisa dihilangi, berimannya bisa duanya karena kan bisa termasuk ke profil. Ya, kalau itu bisa dihilangi atau bisa diberi itu bisa. Karena kan di situ kan kayak biar menarik gitu, menarik aja, atau bisa dihilangi, bisa langsung berinovasi, berprestasi, berkolaborasi itu bisa. Karena kan sudah masuk ke profil pelajar Pancasila bisa. Nah, karena kan juga matching dengan visi kita Buana sekolah. Itu kan bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam intak, mandiri, berbudaya dan berkarakter bangsa. Kalau zaman sekarang kan sudah ikut ke profil pelajar Pancasila Buana. Jadi bisa, karena kan sudah ada poin-poinnya di profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang kan yang tren kan yang zaman sekarang kan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ini kan hanya imajinasi saya saja. Bisa dihilangi, bisa diberi. Kalau di dalam kan sudah termasuk aslinya Buana, bisa dihilangi langsung berinovasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya atau anak-anak ada yang mungkin ide atau apa? Dimas, Ayu, tanya apa? Apa Dimas? Apa? Saya ingin guru yang aktif. Oh, aktif, berarti ya itu kan semua sudah aktif. Jadi Bapak Ibu guru di sini semua sudah aktif mendidik kalian semua. Tuh. Jadi ya memang sudah diterapkan kan semuanya, mengajar, membimbing semuanya. Semua guru sudah otomatis berinovasi, kreatif, kemudian berkolaborasi untuk mendidik kalian. Tuh. Ya, semua sudah aktif semua. Sudah otomatis kalau aktif kan nanti guru berkarya, membuat alat peraga, kemudian diterapkan ke kelas kalian, kemudian nanti setelah diterapkan kemudian dievaluasi bagaimana nilainya. Kalau nilainya kurang diulangi lagi, revisi itu ya. Tuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau menambahi dengan materi, bisa menambahi. Ini sudah luar biasa kerjasama wali murid, berkolaborasi guru dengan wali murid, dengan siswa, semuanya. Mungkin Bu Nisa ada tambahan apa? Jadi visi cita-cita saya beriman, berinovasi, berprestasi, berkolaborasi, dan berbudaya yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu bisa, berimannya bisa dihilangi, itu bisa langsung berinovasi karena beriman sudah ikut masuk ke profil pelajar Pancasila, matching dengan visi sekolah SLB Negeri 1 Kota Blitar, bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam intak, mandiri, berbudaya dan berkarakter bangsa. Itu visi sekolah kita. Ini program yang bisa kita kembangkan di sekolah, pembiasaan senam, salaman setiap pagi,
kegiatan keagamaan, teknologi sudah diterapkan semua Bapak Ibu guru ya, anak ya. Semua Bapak Ibu guru kalian sudah menerapkan IT, kemudian HP, smartphone, itu semua aplikasi web sudah diterapkan. Kesepakatan kelas ini anak-anak datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tiap datang tidak boleh terlambat, datang kelas kemudian bersama-sama berdoa, siap untuk belajar, angkat tangan sebelum berbicara. Kan sudah diterapkan semua pada saat kalau ada acara kan semua seperti Bu Risma, Bu Tias kalau bertanya kan menawarkan semua kan ngacung ya bertanya itu. Jadi angkat tangan sebelum berbicara. Jaga kebersihan, semua sudah, warga sekolah semua sudah menjaga kebersihan untuk apa sampah itu kan sudah bersih sekolahnya. Menjaga sopan santun. Mungkin ada Bapak Ibu menambahkan. Ya, terima kasih Pak Eko. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau mungkin kita sudahi dulu karena mungkin ada kegiatan lanjutan nih ini tadi. Untuk diskusi bisa kita lanjutkan di waktu terus kan itu lagi karena kalau ini didiskusikan beneran terkait visi sangat panjang sekali nanti karena butuh apa itu penjabaran yang sangat panjang lebar. Kita harus menganalisis kelemahan dan kekuatan juga yang ada di sekolah, baik itu pendidik maupun sarprasnya dan lingkungan sosial dan budayanya masing-masing sekolah. Karena itu ini adalah proses pembelajaran kami juga. Seandainya nanti Pak Eko juga suatu saat kan mungkin diberikan amanah juga sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah kan harus juga belajar merumuskan visi, di mana itu akan menjadikan sebuah iklan dari sekolah tersebut, di mana penjabarannya juga harus jelas juga. Itu nanti menambahkan yang terkait ini kan itu ada P5 itu yang memperingati Sumpah Pemuda itu sekalian. Jadi kami itu pada saat keliling di Blitar ini juga ada brosur Pak Bun. Jadi kita memberikan brosur itu ke warga ya gitu. Jadi kayak ibu iklan pamflet kecil itu, brosur itu untuk pendaftaran. Jadi biar tahu sekolahnya. Jadi pada saat acara itu kan kita keliling. Jadi kita menyebarkan brosur untuk apakah daftar itu, apakah tertarik dengan itu kan sudah termasuk itu sekalian ikut kita mencari siswa. Karena kan dikhawatirkan kan kadang ada wali murid atau orang tua kan tidak tahu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus itu yang terdekat di mana. Itu kita kemarin ke arah ke utara dan ke barat itu sebelah bagian sana utara dan barat itu kita keliling juga sekalian sebar brosur gitu. Kan andai kata mungkin ada wali murid yang tidak tahu sekolah untuk anaknya, anak berkebutuhan khusus itu seperti itu kalian gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin selain menyebar brosur pasti juga sekolah ini juga melalui digital, sosial media pasti juga sudah kan Instagram ya. Itu pasti juga karena zamannya sekarang kan juga Oke, mungkin itu dulu Pak Eko ya, karena ini waktu juga sudah siang dan akan ada agenda banyak juga dari SLB. Kami selaku pengajar praktik dan juga calon guru penggerak di Angkatan 8 mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa ini. Sekolah luar biasa, SLB itu sekolah luar biasa negeri, di mana guru-gurunya juga luar biasa sekali. Saya apresiasi sekali Bapak Ibu guru yang ada di SLB ini, karena saya sendiri juga merasakan sebagai seorang pendidik di sekolah umum saja susahnya minta ampun memberikan pembiasaan membimbing anak-anak di sekolah negeri.
apalagi di sekolah luar biasa di mana mereka juga membutuhkan kasih sayang kita sebagai seorang didik yang memiliki kebutuhan khusus juga yang harus kita penuhi, yang jenengan anggap putra sendiri juga, itu sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Jika kami ada kekurangan, ada salah kata dalam menyampaikan di dalam kegiatan ini, kami berharap sekali ada masukan, saran, dan juga kritikan untuk menjadikan lebih baik lagi, di mana kami berharap guru penggerak angkatan 8 ini nanti bisa memberikan praktek baik dan berbagi kepada jenengan semuanya. Ya, itu dari saya. Sekali lagi Bu Ana, terima kasih, dan pada Bapak Ibu guru juga adik-adik yang sudah hadir di sini di waktu liburan ini seragaman bisa. Tentang kebersihan tadi ya, terima kasih banyak. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sedikit apresiasi aplaus kepada Pak Eko. Terima kasih semuanya Pak Eko, terima kasih banyak. Ya. Yang membuat saya ini tadi sedikit kaget juga. Pak kira biasa, ternyata luar biasa beneran. Presentasi beneran, iya, tidak apa-apa ya.